Ada sesuatu yang beda nggak Do ternyata? Jelas berbeda ya gitu. Walaupun ketika lu di stadion nggak point of view lu nggak helikopter view kan, karena tapi kan ketika lu ngelihat lagi, lu ngebaca permainannya, menurut gua cukup menarik ya. Ini pertanda positif karena gua ngerasa Patrick Kluivert nggak bebal. Iya, ya. Dia mendengarkan dan ya mungkin dia juga melihat langsung kayak gue aneh dah kemarin lawan Australia gitu. Iya. Beberapa hari kita libur untuk mensyukuri bagaimana akhirnya timnas Indonesia meraih kemenangan lagi melawan Bahrain di Gelora Bung Karno. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Ini sebuah pertanda positif dengan 9 poin yang kita miliki. Ya, secara hasil ini sangat menyenangkan. Secara hasil sangat menyenangkan karena Indonesia berhasil menang dengan skor tipis saja. Seharusnya bisa 3 minimal ya. Harusnya bisa 3. Minimal bisa 3 tapi ya nah. Yang penting menang dulu. Yang penting menang dulu. Terlepas prosesnya bagaimana ya. Kita ini berfokus pada hasil akhir dulu ya. Seharusnya berfokus 3 angka dulu. Ya. Tapi gimana dong? Sebagai point of view orang yang langsung datang ke stadion Do. Kemarin coba ceritain tipis-tipis aja Do situasinya. Karena gini, kalau kita ngebahas jalannya pertandingan dan lain-lain kan udah banyak gitu yang bahas ya. Kita coba kulik satu persatu aja gimana gitu. Ya buat gua kemarin gua mengesampingkan sebagai pengamat atau mengamati gitu ya. Gua mau menikmati euforia, enjoy the vibe ya. Iya, gue mau menikmati vibe-nya, gue mau menikmati gemuruhnya ya kan. Dan ya buat gue setelah sekian lama nggak ke tribun gitu ya, akhirnya nonton kembali lagi dan buat gue vibe-nya masih sama gitu, menyenangkan gitu ya. Rame, betul. Energinya sama, bahkan ya ketemu orang baru gitu, ngobrol yang ya karena di sana kita visinya sama gitu, tujuannya sama. Dan buat gue sih kemenangan yang cukup manis untuk kado lebaran ya. Kado lebaran ini. Gak apa-apa gak ada baju baru ya. Gak apa-apa gak baju baru. Yang penting 9 poin. 9 poin. Yang penting kita menang 3 poin. Iya. Ini memang khusus grup kita nih ya. Gue ngelihatnya benar-benar semua roller coaster banget nih. Semua tim kecuali mungkin Australia dan Jepang ya. Jepang lah lebih kayak ini. Iya, Jepang lebih aman. Cuman 4 tim ini benar-benar roller coaster gitu. Ada Cina, ada Bahrain, ada Indonesia, Arab. Dan Arab ini benar-benar roller coaster live. Konteksnya adalah bagaimana lu tadinya peringkat 3 bisa jadi peringkat 5, lu peringkat cepet banget gitu ya. Iya, kayak benar-benar switchingnya tuh luar biasa. Dan ini menandakan bahwa memang peta persaingan belum tergambar sih gitu. Maksudnya kita masih terlalu abu-abu buat memprediksi siapa yang bakal lolos ke fase selanjutnya gitu. Termasuk posisi kedua pun masih bisa ya. Masih bisa. Masih sangat terbuka. Australia pun masih punya peluang untuk digeser gitu. Masih. Tapi yang menarik adalah kita akhirnya bisa memetik kemenangan. Dan di pre-match ada wawancara dengan manajer timnas ya Pak Sumarji. Katanya kita akan menampilkan sesuatu yang beda. Kita tenang aja, lihat aja nanti, percaya aja. Dan ada sesuatu yang beda gak Do ternyata? Jelas berbeda ya gitu. Walaupun ketika lu di stadion nggak point of view lu nggak helikopter view betul. Karena tapi kan ketika lu ngelihat lagi lu ngebaca permainannya, menurut gua cukup menarik ya. Dengan perubahan pemain yang pasti sana, perubahan taktikal kembali ke 3-4-3. Dan buat gue ya memang sepak bola kita, khususnya sepak bola Indonesia, memang lebih baik bermain seperti ini, lebih dengan baik materi bermain pemain yang ada ya? Dengan melihat pemain yang ada lebih baik bermain lebih reaktif, nunggu lebih banyak nunggu. Tapi ya buat gue tetep lah, bahkan bokap gue ngomong tuh pas gue pulang, dia ngomong, Papa mah lebih suka timnas sekarang dibanding zaman Sintayong gitu ya. Karena kata dia kayak Belanda mainnya.
Oh gitu. Ya buat gue wajar aja, maksud gue itu kan salah satu opini kan, banyak Betul. pasti yang berpikir kayak gitu. Karena, bebas lah orang beropini. Karena apalagi orang yang suka Belanda gitu ya. Ya. Gaya mainnya dengan yang nggak bisa dipungkir lah, 6 pelatih Belanda, Betul, staff ya akan ke Belanda-Belandaan. Dan buat gue, tapi ini adalah perpaduan sepak bola yang Belanda dengan kapasitas pemain kita, ya akhirnya seperti ini gitu, lebih sabar, lebih menunggu. Pun Belanda ketika melawan Spanyol kemarin, kalau kita recap sedikit di Nation League, nggak menguasai juga kok. Betul. Tapi memang lebih bermain agresif, kaki ke kaki. Tapi menariknya adalah Indonesia lebih sering bermain direct tanpa mengurangi agresivitas menyerang gitu. Dan itu menarik sih buat gua. Ya. Ini pertanda positif karena gua ngerasa Patrick Kluivert nggak bebal. Iya. Ya. Dia mendengarkan dan ya mungkin dia juga melihat langsung kayak gue aneh dah kemarin lawan Australia gitu. Iya. Jadi ya mawas diri, dan itu poin yang menarik yang perlu kita lihat sejauh apa perlu diapresiasi lah. Iya, sangat perlu diapresiasi. Terlepas skornya hanya 1-0 yang walaupun bisa lebih, tapi apapun itu hasilnya udah positif dan kita kembali game on lah di peta persaingan gitu. Dan menariknya sangat terbuka lebar peluang kita. Tapi menariknya ada pendekatan antara babak pertama dan babak kedua sedikit berbeda. Iya. Ketika babak pertama kita lebih bermain pressing, betul, tapi nggak tinggi, lebih ke setengah lapangan, tapi kita ngotot, kita fight, bener-bener. Dan banyak bola kedua yang bisa kita menangin ya. Iya, second bola. Ketika babak kedua, kita lebih menunggu tuh. Iya, setuju gua. Lebih formasi berubah jadi 5-4-1 kan babak kedua. Ketika pertama 3-4-3, babak kedua udah unggul, kita berubah jadi 5-4-1, nyisain oleh Romani di depan, sisanya bertahan sejajar gitu loh. Dengan babak pertama yang gaya bertahan kita adalah bikin square di tengah dengan 2 gelandang dan 2 winger yang merapat gitu ya. Menurut gua ini perubahan yang cukup taktis dan cukup dewasa gitu bagi Kluivert, karena ya kita udah unggul, kita mau mempertahankan keunggulan dengan sekali mencuri angka gitu. Mencuri dan posisi lah. Perubahan yang menarik itu ada perubahan Rizky Ridho di sana. Betul. Istimewa. Luar biasa. Buat gue dia salah satu yang terbaik di lapangan ya kemarin. Terus Nathan akhirnya nggak main, dimasukin Joy, dan ya Joy menarik. Ntar kita bahas Joy ntar kita bahas. Terus di depan oleh Romani dan Ragnar. Ya terbukti oleh Romani ketika dikasih kesempatan bermain sebagai striker tunggal, dilibas sama dia. Iya, dengan finishing yang sangat-sangat klinis di ya. Di sini kiper coy. Striker lah, striker. Goal striker banget itu. Gak banyak shooting, dia cuma 2 atau 3 shoot, tapi 1 gol. Buat gue striker seperti itu, 2 pertandingan 2 gol. Ini puzzle terakhir yang seharusnya melengkapi kita Piala Dunia ya. Iya. Iya. Dan kalau kita ngelihat kemudian komposisi pemain yang diturunkan, tentu kemenangan ini banyak pemain yang baru diturunkan ini dapat apresiasi gitu. Ada Hapner juga luar biasa. Hapner luar biasa. Kita sempat bikin video ngekritik Hapner, tapi ternyata dibalas sama dia. Gitu. Tapi vibes-nya tetap bengal ya. Tapi nggak ceroboh. Betul. Nggak ceroboh betul. Gitu. Pengambilan lebih keputusannya wise. lebih bijak gitu. Gue rasa ada pengaruhnya dengan bagaimana dia udah dapat menit bermain lagi di Wolves U21 ya. Ini sangat berpengaruh karena ketika lu terbiasa bermain, lu jadi tahu momentum dan gimana dia ngeblok terus ke penonton berapa kali. Astaga. Yang dia ngeblok itu kan ke tribun gua tuh. Wah, itu chaos banget itu. Gila sih gua akuin. Dan dia balik badan kan 2 kali save. 2 kali dia save. Begini, wah itu langsung Dan menarik banget. Yang gue merasa blessing in disguise artinya adalah kita menyayangkan Messilgers cedera, tapi di sisi lain Rizky Ridho mendapatkan tempat di sana dan proven sekali lagi kita buktikan bahwa trio Hapner, Izes dan juga Rizky Ridho itu trio terbaik yang kita punya saat ini. Dan kalau gue boleh kasih bold statement, apa itu? Rizky Ridho dalam segi apapun lebih baik daripada Messilgers. Bukan karena di timnas. Dalam segi apa? Dalam segi apapun. Gue yakin. Dalam segi apa? Gue udah nonton Messilgers beberapa kali. Gue nonton Rizky Ridho apalagi di pemain Persija. Gue tahu. Dari kacamata awam pun kita tahu Rizky Ridho lebih baik daripada Messilgers. Bukan karena taktikal, bukan karena apa. Memang Rizky Ridho lebih baik aja. Skill, individu. Beda nasib aja.
Ya Rizky permainan kayak kemarin di luar sundulan dia beberapa kali dia berapa kali motong bola iya. Gitu. Dan buat gue ya ditanya kenapa Mes juga maksud gue ya dia salah satu potensi terbaik. Betul. Ya. Tapi kalau gue bilang Rizky Ridho tetap lebih layak di starting. Ya. Yang membedakan ya nasib. Mes lahir di Belanda, Mes dapat pendidikan sepak bola yang baik. Rizky Ridho sementara baru tahu protein pas zaman Sintayong. Begitu. Tapi itu kan berarti kan kabar baik untuk anak-anak seluruh Indonesia kalau ini loh, setuju juga. Kita bisa melahirkan pemain hebat dari kompetisi lokal, betul, dari selama lu fokus, selama lu niat, kita bisa jadi Rizky Ridho. Setuju. Dan iya ini poin yang menarik. Karena menurut gua man of the match memang Rizky Ridho sih. Karena gua berpendapat ada di mana-mana, lugas, tenang, berani, dan itu menyelamatkan kita gitu. Kalau dari lu siapa the man of the match? Buat gue di luar Ole Romani ya, Ole Romani udah jelas lah. Maksud gue layak lah dikasih dikasih predikat yang pemain terbaik di timnas ya dia layak lah. Maksud gue di luar Kevin Dix dengan label superstar dan lain-lainnya. Tapi Ole Romani udah membuktikan dia kepingan terakhir timnas kita udah. Tapi ya buat gue tertarik sama Joy sih kalau gue. Nanti abis ini gue pengen bahas khusus bagaimana Joy di debutnya, nanti kita bahas abis ini. Tapi lu Joy ya. Karena gue ngelihat selatan ya. Gue ngelihat ke arah utara kan. Dan buat gue ketika babak 1 apalagi ketika bola kemana-kemana tuh kita kan punya visi nih. Kita punya prediksi ketika bola kesini harusnya kesini. Dan ketika ekor mata gue udah ngarah ke situ selalu ada nomor punggung 14 di ekor mata gue. Luar biasa. Anjing ini pemain siapa nih kata gue. Si Johnny Renders kan gitu. Mirip juga kan? Iya, luar biasa emang Joy Pelvesi. Tapi secara overall lu puas deh sama hasil ini? Menurut gua gini, secara overall puas secara permainan. Tapi secara hasil harusnya bisa. Tapi gua gak mau menyalahkan Kluivert. Dan bola Marcelino nggak gol, itu bukan salah Kluivert. Eliano nggak gol, itu bukan salah pelatih. Pelatih udah menjalankan taktiknya, finishing pemainnya gitu. Jadi bukan berarti semua salah pelatih atau semua karena pelatih juga gitu. Jadi buat gua untuk game debut di GBK dengan 3 poin udah cukup lah. Udah cukup ya. Jadi termaafkan nih Patrick Kluivert nih ya. Ya termaafkan lah. Termaafkan. Oke lah. Kalau gitu setelah ini kita bakal bahas pemain usia matang 31 tahun tapi penampilannya luar biasa. Nanti kita akan kembali lagi hanya di obrolan bola anak rental.